Kenapa sih kita kadang ngerasa diremehin atau kurang dihargai gitu? Iya, pertanyaan yang kayaknya relevan banget ya buat banyak orang. Banget. Nah, fokus kita kali ini mau gali lebih dalam 4 perilaku spesifik perilaku yang sering gak kita sadari, malah bisa bikin nilai kita turun di mata orang lain. Oke, tujuannya biar kita lebih waspada ya, dan bisa jaga harga diri. Sip, mari kita mulai. Mari. Yang pertama dulu nih, disebut soal oversharing. Jadi kayak terlalu banyak cerita hal pribadi gitu ya, tanpa filter. Iya. Kadang kan kita ngerasa udah dekat sama seseorang, nyaman, terus ya udah bablas aja cerita semua. Ya buat bangun hubungan. Nah, itu dia. Bisa jadi jebakan juga. Niat baik kita pas cerita itu belum tentu loh diterima dengan niat baik juga sama semua orang. Maksudnya gimana tuh? Ya, terlalu buka diri, apalagi soal kelemahan atau katakanlah aib kita, malah bisa bikin kita kelihatan lemah, rapuh gitu. Oh gitu ya. Contohnya nih, Anda curhat ke teman soal gagal wawancara kerja terus, karena ngerasa, aduh kayaknya aku kurang pinter deh, gitu kan? Iya. Iya. Awalnya mungkin dia simpati, oh ya ampun sabar ya. Tapi lama-lama, cerita kelemahan Anda itu bisa jadi bahan omongan di belakang. Atau malah jadi candaan yang nyelekit. Wah, bisa gitu ya? Bisa, kayak pantes aja gagal terus, orangnya pesimis gitu. Nah, tanpa sadar, Anda kayak ngasih amunisi buat mereka ngeremehin Anda. Aduh, jadi bukan berarti kita harus jadi orang yang super tertutup gitu ya? Ya, enggak juga. Kuncinya itu di selektivitas. Harus pinter milih. Siapa sih yang benar-benar bisa dipercaya, terus seberapa banyak yang mau kita bagi. Dan tujuannya apa cerita itu ya? Betul. Tujuannya apa? Curhat ke orang yang tepat itu penting, tapi oversharing sembarangan, nah itu yang bisa ngikis aspek orang ke kita. Ini bukan soal jaim ya, tapi lebih ke jaga harga diri aja. Oke, masuk akal banget. Lanjut ke perilaku kedua kalau gitu. Ini soal reaksi berlebihan, overreacting. Ah ya, lebay gitu ya istilahnya. Haha, ya, terlalu emosional nanggepin hal sepele. Misalnya, cuma karena teman lama bales chat, terus kita tersinggung, nyindir-nyindir di medsos. Persis. Reaksi yang kayak gitu tuh bikin kita kelihatan, gimana ya, kurang dewasa. Jadi susah dianggap serius. Contoh lain, di video itu, misal dikritik atasan soal kerjaan. Kritiknya mungkin biasa aja, tapi kita langsung defensif. Merasa diserang gitu ya? Iya, merasa jadi korban, terus ngadu ke sana-sini. Padahal, bisa jadi itu masukan yang ngebangun kan? Bener juga sih. Nah, reaksi berlebihan ini secara nggak langsung ngasih sinyal kalau kita tuh emosinya belum matang, nggak bisa berkembang. Akibatnya, ya orang jadi ragu mau ngasih tanggung jawab lebih. Kadang kita nggak sadar ya, refleks aja gitu langsung defensif. Padahal mungkin masukan bagus, terus baiknya di mana dong? Ya, kuncinya di pengelolaan emosi. Belajar milah-milah. Mana nih masalah yang emang gede dan butuh respon serius, mana yang ya udah cukup dihadapi dengan tenang aja. Jadi lebih kalem gitu ya. Justru itu, ketenangan kita pas ngerespon situasi sulit, itu yang malah bikin orang respect loh. Kedewasaan itu sering kelihatan dari tenangnya kita, bukan dari kerasnya suara. Oke, dicatat menarik nih. Lanjut poin ketiga, ini kayaknya penyakit zaman now nih. Ngeluh terus di media sosial. Iya, soal hidup lah, kerjaan, cinta. Kayaknya jadi menu wajib di lini masa sebagian orang ya. Banget. Padahal kan medsos dilihat banyak orang. Nah, curhat sesekali sih wajar ya, manusiawi. Tapi kalau isinya keluhan terus-menerus, dan nggak kelihatan ada usaha buat berubah gitu, orang lain bisa jadi, ilfeel. Jengah gitu ya liatnya. Iya, jengah. Bisa dicap ratu drama atau raja keluh. Atau dianggap cuma cari perhatian aja. Apalagi kalau keluhannya itu misal soal hidup susah, tapi kok kontras sama postingan gaya hidupnya. Oh, misalnya sering posting lagi nongkrong atau liburan gitu. Nah, itu dia. Pengikut yang tadinya mungkin peduli, lama-lama bisa jadi cuek. Atau malah, ya itu tadi, nyinyir di belakang. Jadi citra online kita malah bisa nyerang balik ya? Tepat sekali. Medsos itu kan panggung publik ya. Apa yang kita tampilkan di sana, ya itu yang ngebentuk persepsi orang tentang kita. Kalau isinya negatif melulu, ya kita dikenal negatif. Terus sarannya gimana nih? Simpel aja sih, dari saring sebelum unggah. Kalau ragu, mending tahan dulu deh. Kalau emang butuh banget tempat curhat, ya cari teman dekat atau mungkin profesional. Jangan dilempar ke publik gitu aja. Oke, clear. Nah, ini poin terakhir, yang keempat. Ini agak unik nih, katanya selalu ada buat orang lain tapi tanpa batas. Itu juga bisa bikin diremehin. Kok bisa? Niatnya kan baik. Betul, niatnya mulia banget. Tapi kebaikan yang istilahnya unlimited gitu, tanpa batas, itu justru bisa bikin kita dianggap enteng, gampang dimanfaatin. Gimana tuh contohnya? Orang jadi terbiasa nganggap kita itu selalu bisa diandelin kapan aja mereka butuh. Tanpa mikirin kondisi kita gimana, kita lagi capek, atau ada urusan lain nggak. Oh, jadi kayak taken for granted gitu ya? Persis. Contoh gampangnya, kita selalu bilang iya tiap teman minta tolong. Anterin ke sana-sini, pinjemin duit, jadi tempat curhat tengah malam. Padahal kita sendiri lagi capek atau punya deadline. Tapi kan awalnya pasti dihargai dong niat baik kita. Ada terima kasihnya gitu. Awalnya mungkin iya, tapi lama-lama bantuan kita itu bisa dianggap hal yang wajar. Udah kayak kewajiban kita aja gitu. Waduh. Nah, fatalnya di mana? Sekali aja kita nolak, mungkin karena emang bener-bener nggak bisa, mereka bisa langsung marah. Kecewa. Bilang kita udah berubah lah, sombong lah. Wah, iya juga ya. Padahal kita cuma lagi jaga diri aja. Betul.
Di titik itu, bisa jadi respek mereka ke kita udah luntur. Kenapa? Ya karena dari awal kita terlalu gampang tersedia. Jadi, intinya bantu orang itu baik. Banget malah. Tapi belajar bilang enggak sesekali, nentuin batasan, itu penting banget buat jaga diri kita sendiri dan biar tetap dihargai. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, ada 4 hal yang perlu diwaspadai biar nggak diremehin menurut sumber ini. Pertama, oversharing tanpa mikir panjang. Iya. Kedua, reaksi berlebihan atau overreacting sama hal-hal kecil. Ketiga, ngeluh terus-terusan di medsos. Dan keempat, terlalu baik. Selalu ada buat orang lain tapi sampai nggak punya batasan. Semua ini muaranya ke kesadaran diri. Gimana kita mandang diri kita, dan gimana kita pengen dipandang orang lain. Nah, mungkin ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan setelah ini. Apa tuh? Mengingat 4 poin tadi, ada nggak sih satu langkah kecil aja yang bisa Anda mulai lakuin hari ini buat lebih menghargai diri sendiri dan mulai nerapin batasan yang lebih sehat dalam interaksi Anda sama orang lain? Itu aja sih buat dipikirin.